bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raina Arvenasi Firasari, mahasiswi program studi akuntansi Universitas Perjuangan Tasikmalaya dengan NIM 230202041. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan analisis laporan keuangan PT Sarana Menara Nusantara Tbk dengan kode saham TOWR di sektor infrastruktur telekomunikasi. Analisis ini mencakup periode 5 tahun buku, yaitu dari 2022 hingga 2026 berdasarkan laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit. TOWR adalah penyedia infrastruktur menara independen terbesar di Indonesia di bawah naungan Grup Jarum. Bisnis utamanya meliputi tower leasing, jaringan serat optik, dan layanan konektivitas. Alasan saya memilih TOWR karena model bisnisnya yang defensif dengan kontrak sewa jangka panjang rata-rata 10 tahun, sehingga arus kasnya sangat terprediksi. Selain itu, karakteristiknya yang padat modal sangat menarik untuk dikaji dari perspektif analisis keuangan. Analisis rasio keuangan TOWR dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, profitabilitas sangat efisien dengan gross profit margin di atas 72%, net profit margin stabil di kisaran 28%, dan ROE superior di level 19 hingga 24%. Yang kedua ada likuiditas. Current ratio berada di kisaran 0,5 kali. Meskipun di bawah 1, ini normal untuk di industri infrastruktur karena penagihan piutang sangat lancar dengan DSO hanya 31 hingga 33 hari. Yang ketiga ada solvabilitas. DER menunjukkan tren penurunan dari 3,5 kali menjadi 2,8 kali di 2026. Interest coverage ratio juga aman di level 2,7 kali, artinya laba operasional sangat cukup untuk menutup beban bunga. Yang keempat, aktivitas. Aset turnover tercatat rendah di 0,17 kali, yang merupakan karakteristik inherent bisnis bermodal tetap besar. Secara time series, pendapatan neto TOWR tumbuh konsisten dengan CAGR 6% per tahun, dari 11 triliun di 2022 menjadi hampir 14 triliun di 2026, didorong oleh ekspansi serat optik. Laba bersih sempat terkoreksi di 2023 akibat kenaikan suku bunga, namun pulih kuat dan tumbuh 6,3% di 2026. Ini menandakan perusahaan mulai memasuki fase generation yang lebih efisien. Analisis horizontal menunjukkan pertumbuhan pendapatan stabil sekitar 6% per tahun, sementara ekuitas tumbuh hingga 9%. Secara vertikal, neraca didominasi oleh aset tidak lancar sebesar 92% berupa menara dan jaringan. Melalui analisis common size, komparatif, NPM TOWR yang sebesar 28% terbukti merupakan yang tertinggi di industri, melampaui TBIG di 25,4% dan MTEL di 22,8%. Untuk proyeksi 2027 hingga 2028 dengan asumsi pertumbuhan pendapatan 5,8%, pendapatan diproyeksikan menembus 15,5 triliun dan laba bersih 4,7 triliun pada 2028 dibarengi penurunan DER ke 2,3 kali. Sementara itu, pengujian Almat Z-Score memodifikasi menunjukkan posisi TOWR berada di zona abu-abu, yaitu 1,17 di 2024 dan naik ke 1,27 di 2026. Posisi ini bukan indikasi bahaya, melainkan efek natural dari current ratio di bawah 1 dan trennya terus membaik. Kesimpulannya, kondisi keuangan TOWR sangat sehat, defensif, dan berospek cerah dengan resiko kebangkrutan yang minimal. Berdasarkan analisis ini, saya merekomendasi saham TOWR untuk dibeli atau diakumulasi jangka panjang dengan target harga wajar 1.250 hingga 1.300 per lembar. Valuasi saat ini dengan PER di bawah 15 kali menawarkan margin of safety yang menarik bagi investor. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.